Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Sekarang menginjak ke pelajaran 15 di buku pertama. Silakan bisa dibuka yang punya bukunya, cetakan lama, halaman 87. Kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah tentang domir, mukhatab. Domir mukhatab, orang yang kita ajak bicara. Ada anta, ada antum, ini muzakkar. Ada anti, ada antunna, ini adalah jamak ya, untuk muannas, untuk yang feminim. Ada huruf ta, ada huruf ta, ada huruf ta, ada huruf ta di ujung lidah. Antum berarti banyakan kalian. Kalau perempuan antunna ya, seperti itu. Anta itu domir lil mukhatab, untuk yang kita ajak bicara, mufrad mudzakkar. Dia itu tunggal dan mudzakkar, laki-laki. Contoh dalam kalimatnya, anta tolibun. Karena tolibun itu mudzakkar, maka pakai domir anta. Anta muallimun. Anta mujtahidun ya Muhammad. Kamu orang terpelajar, kamu rajin, hai Muhammad. Antum untuk domir lil mukhatab, tapi yang jamak, untuk muzakkar. Contohnya, antum tullabun. Kalau ini tolibun, tullabun. Harus cocok ya, domir harus cocok. Antum muallimuna. Muallimun itu satu orang, kalau banyakan muallimun. Antum mujtahidun. Mujtahidun, karena banyakan maka sifat mujtahidun juga dalam bentuk jamak ya. Antum mubtada, mujtahidun khobar. Anti untuk perempuan. Domir lil mukhatab yang kita ajak bicara, mufrad tunggal muannas feminim. Anti tolibatun. Ini tolibun, ini tolibatun. Presisi, ini perempuan, ini perempuan. Anti muallimatun. Ya, orang yang terpelajar tapi dia perempuan. Anti mujtahidatun. Ya Fatimah. Muhammad mujtahidun, Fatimah karena perempuan juga harus cocok, mujtahidatun. Jamaknya antunna domir lil mukhatab, jamak muannas. Antuna tolibatun. Antuna muallimatun. Antuna mujtahidatun. Nah, di sini ada tabel domir munfasil yang berpisah dari kalimat ya, isim di depan kalimat. Ana tolibun. Ana tolibatun. Ya, jadi kalau saya itu boleh dipakai muzakkar dan muannas. Kalau saya hanya laki-laki, maka menyebut diri saya adalah tolibun. Ana tolibun. Saya seorang pelajar laki-laki. Kalau yang bicara perempuan, maka dia harus bilang ana tolibatun. Saya pelajar perempuan. Jangan salah. Kalau misalkan saya laki-laki, saya ngomong ana tolibatun. Berarti saya mengklaim diri saya itu wanita. Begitu ya. Jadi kelihatan dari ini. Tolibun, tolibatun. Kita tahu yang berbicara itu wanita atau pria. Ya, seperti itu. Kalau untuk jamaknya juga sama. Untuk mutakalim itu nahnu dan nahnu juga. Ya, tergantung nih khobarnya. Kita lihat dari khobarnya. Kalau tullabun
berarti yang berbicara itu adalah laki-laki semua. Nahnu thalibatun, berarti yang berbicara semua itu adalah perempuan. Jangan salah, kalau misalkan siswi-siswi perempuan harus ngomongnya nahnu thalibatun, kami semua siswi perempuan. Jangan nahnu tulabun, kami semua pelajar pria, begitu. Itu akan menjadi salah ya. Seperti itu. Kalau untuk mukhatab yang diajak bicara, mudzakarnya anta thalibun, anti thalibatun. Jadi thalibun dan thalibatun itu berbeda. Kalau saya ngomong kepada pria, berarti anta thalibun. Jangan sampai anta thalibatun. Artinya kamu adalah seorang siswi. Ya akan marah lah. Ataupun sebaliknya, anti thalibun misalkan. Berarti saya berkata bahwa perempuan itu seorang pelajar pria. Itu kan jadi salah. Jadi anta thalibun, anti thalibatun. Ya, sebetulnya seperti itu. Jadi siswa dan siswi lah di kita juga ya. Kalau misalkan ada siswi kita bicarakan kamu adalah siswa, jadi juga kan akan marah ya. Atau Anda adalah karyawan, pasti marah. Bukan, saya tuh karyawati, begitu ya. Di bahasa Arab pun begitu. Thalibun dan thalibatun ya. Antum tulabun ya. Antunna thalibatun. Kalau jamaknya antum dan antunna untuk perempuan. Kalau yang gaib yang kita bicarakan, ya orang yang kita bicarakan itu huwa domirnya. Huwa thalibun itu untuk muzakkar, yang mufrad, yang tunggal. Sedangkan yang muannas hiya thalibatun. Ya, seperti itu. Nah, kalau banyakan hum tulabun dan hunna thalibatun. Ini sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Hunna itu adalah mereka semua perempuan. Baik, ini domir munfasil itu ditulis ya dan diucapkan di awal kalimat ya. Seperti itu. Kita sampai ke wacananya pada pelajaran ke-15 ini. Al-fatayatu, para remaja putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainab ya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kepada seorang kita bicara assalamualaikum ya. Kadang juga assalamualaik. Tapi assalamualaikum ini bentuk yang penghormatan, lebih afdol, penghormatan kepada orang. Tidak masalah walaupun yang disapa satu orang perempuan, tidak mesti assalamualaiki. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainab menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antuna ya akhwatu. Nah, Zainab bertanya, siapa kalian? Bukan antum, karena yang menghadap adalah para perempuan. Antunna ya akhwatu. Ya akhwatu ada harfun nida, maka ininya doma, tidak tun. Ikhdahunna, salah satu dari mereka perempuan. Ini mudhof ilaihi bentuknya. Nahnu banatu Syekh Abbasin. Nahnu banatu Syekh Abbasin. Ya. Nahnu itu mubtada, banatu itu khobar, dan sekaligus dia mudhof. Syekh itu adalah mudhof ilaihi. Abbasin menerangkan tentang Syekh, maka ini adalah badal. Ya. Adalah badal.
Kenapa tidak menerangkan kepada banatu? Karena banatu itu marfu, sedangkan abasin itu jar di sini. Ya, begitu. Yang jar adalah syekh, ya, karena dia sebagai mudhof ilaihi. Sehingga ini nyambungnya ke syekh, badal sebagai syekh. Nahnu banatu syekh Abbasin. Zainab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kalian semua. Ummu kunna ustadati. Ibu kalian. Kalau laki-laki kum, ini kunna untuk kalian perempuan. Ummu kunna ustadati. Guru saya. Ya, patternnya, bentuknya adalah mudhof ilaihi. Kaifa haluha? Bagaimana kabar beliau? Ya, karena ummu perempuan jadi domirnya haluha. Ya. Kaifa haluha? Ihdahunna, salah satu dari perempuan-perempuan itu berkata, hiya bi khairin walhamdulillah. Beliau bi khairin, dalam keadaan baik, alhamdulillah. Nah, di sini ada domir, ya, kaf mukhatab disebutnya di sini untuk yang muzakkar. Kaifa haluka, ya, haluka. Baituka, berarti apa kabarmu, hei laki-laki. Baituka jamilun, rumah kamu laki-laki bagus. Ya. Ahada ammuka ya akhi, apakah ini pamanmu ya akhi, hei saudaraku yang laki-laki. Ka di sini, ya, domir mutasilnya kaf, ya. Kemudian untuk perempuan adalah ki, kaifa haluki. Kalau yang kita ajak adalah muannas, perempuan. Baituki jamilun. Baituki jamilun, ya. Rumahmu bagus. Kenapa tidak jamilatun? Karena yang diterangkan adalah baitu. Baitu itu muzakkar, ya. Rumah jamilun. Ahada ammuki ya ukhti, apakah ini ammuki mudhof ilaihi, ya, ki, fokus kita ke situ. Kemudian kalau jamak kum untuk muzakkar, kaifa halukum, seperti tadi alaikum, gitu ya. Baitukum jamilun. Ahada ammukum ya ikhwanu, ya, kita disadari kita disadarkan untuk mengenali kum ki, ya. Dan untuk perempuan adalah kunna untuk kepemilikannya, kunna. Kaifa halu kunna, baitu kunna, ahada ammu kunna, ya, paman kalian perempuan. Ka itu kalian, ya. Ka itu kalian, ka ini kamu. Kita lanjutkan wacananya. Zainabu, aina hiya al-an, di mana dia sekarang, ya. Karena yang dibicarakan yang tadi ustadznya, ya, ummu, ibu mereka. Ihdahunna, sebagian dari mereka berkata, salah satu dari mereka berkata, hiya al-an, dia sekarang firyad, ya. Dia adalah di Riyadh sekarang. Hiya itu mubtada, al-an itu dzaraf zaman, ya. Firyad jarur, harf jar, ism majrur, sibhud jumlah khabar. Zainabu, mata zahabat, kapan beliau pergi. Ya, ingat di sini zahaba itu fiil, verb, pekerjaan, kata kerja. Kemudian fa'ilnya adalah ditandai dengan tak ini,
ya berarti menunjukkan perempuan yang kita bicarakan. Kalau laki-laki, zahaba. Ihdahunna zahabat qabla usbu'in. Ya, zahabat beliau pergi, ya, karena perempuan, zahabat qabla usbu'in, ya, minggu lalu. Zainabu, man zahaba ma'aha, siapa yang pergi bersama beliau, ya, beliau temani siapa, begitu ya. Karena biasanya perempuan harus didampingi oleh mahram, ya, zahaba laki-laki. Ihdahunna zahaba ma'aha, pergi bersamanya, akhuna, ya, saudara kami Ibrahim. Akhuna, ya, saudara kami, mudhof ilaihi. Ibrahim itu berarti badal dari akhu, ya, badal itu alias akhu Ibrahim. Kalau ini ditutup, ma'aha akhuna cukup, ya. Atau ma'aha Ibrahim, sama saja, berarti Ibrahim itu sebagai badal. Zainabu, kaifa halukunna, bagaimana kabar kalian semua? Lihat, halukunna karena yang diajak adalah kumpulan perempuan. Ihdahunna, sebagai salah satu dari mereka, nahnu bi khairin walhamdulillah. Zainab, fi ayyi madrasatin antunna. Fi habjar, berarti ayu menjadi ayyi, ya. Madrasatin karena mudhof ilaihi, ya, mudhof ilaihi kalau sudah ayu atau ayyi itu harus jar, ya. Fi ayyi madrasatin antunna, jangan madrasatun karena ada ayyi di sini, ya. Antunna, ya. Antum kalau laki-laki, antunna perempuan. Fi ayyi madrasatin antunna, kalian sekolah di mana? Ihdahunna nahnu fil madrasatil mutawasitati. Kami di madrasah mutawasithah. Di sini mata ikhtibarukunna. Mata itu kapan, ya. Bertanya ikhtibaruku, ikhtibar itu ujian, ikhtibarukunna. Kapan ujian kalian? Ihdahunna ikhtibaruna ba'da syahr, ya. Ikhtibaruna ba'da syahr. Ujian kami bulan depan. Zainab, azahabtunna ilal madrasati al-yaum, ya. Zahabtunna, ya, pergi, zahaba kalau yang perginya kalian perempuan, berarti zahabtunna. Zahabtunna ilal madrasati al-yaum, apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Ya, na'am, zahabna wa roja'na. Oh iya, zahabna, kami sekolah tapi sudah pulang, ya. Berikut adalah tabel domir mutasil yang nempel di fi'il, ya. Untuk mufrad, tunggal, mudzakkar, mutakallim yang berbicara berarti saya, ana, zahab, tinggal tambahan tu, zahabtu, begitu. Jadi untuk yang berbicara ana, zahabtu. Kemudian kalau yang bicaranya perempuan tidak ada perbedaan, sama, ana, zahabtu. Kalau yang diajak bicara laki-lakinya anta dahabta, kalau perempuan anti dahabti. Ya, jadi dibedakan perempuan dan laki-laki. Kemudian kalau yang jamaknya yang berbicara nahnu dahabna,
kami pergi. Ya. Kalau untuk yang perempuan, ini yang laki-laki ya, ini yang perempuan juga sama. Nahnu dhahabna. Kalau yang antum dhahabtum dan antunna dhahabtunna. Jamak muannas mukhatab dhahabtunna. Ya. Jangan ketukar dengan bunyi nahnu. Ya. Kalau yang diajak bicara itu ada t-nya, ada ta-nya. Dhahabtunna. Ya. Tadinya kan zahaba ya, zahaba ada huruf ta tambahkan tunna. Kalau yang kami tidak ada. Zahaba ya, ba-nya dimatikan tambahkan na ya, dhahabna. Kalau ini dhahabtunna. Seperti itu. Mirip dengan ini ada huruf ta-nya. Kalau yang diajak bicara itu ada huruf ta-nya. Ta, ta, ta dan ta ya. Tum itu berarti kalian laki-laki, tunna berarti kalian perempuan. Tapi kalau nggak ada ta berarti itu kami ya. Dhahabna, dhahabtunna. Baik, kita langsung ke soal. Man antunna. Silakan di pause dulu. Kemudian di sini ada jawaban yang harus dibuat kalimatnya supaya kompak pembahasannya. Silakan nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. Man antunna. Berarti yang diajak bicara adalah perempuan. Sehingga kami anak-anak perempuan dari Syekh Abbas. Berarti nahnu banatu Syekh Abbasin. Ya. Ingat kalau mufradnya bintu ya. Kalau jamaknya banatu Syekh Abbasin. Banatu Syekh mudhof ilaihi. Seperti itu. Tidak ada al karena tidak boleh mudhof, tidak boleh ada al dan tidak boleh ada tanwin sehingga banatu ya. Banatu syaihi ya. Harus jer di sini jangan syaihu karena ciri khas mudhof ilaihi. Abbasin itu badal kepada syekh karena kedudukannya sama sebagai jer. Aina ummu kunna ya. Di mana ibu kalian? Beliau di Riyadh. Ummu domirnya hiya. Berarti hiya fi Riyadh. Hiya mubtada, fi Riyadh, fi hafjar, Riyadh isim majrur. Ini keduanya khobar berbentuk sibhul jumlah. Sibhul jumlah khobar. Aina baitu kunna. Di mana rumah kalian? Rumah kami dekat bandara. Ya, rumah kami. Berarti kalau kami nahnu berarti na ya. Baitu na begitu. Mudhof ilaihi qaribun ya, dekat. Qaribun minal matori dari bandara. Baituna mudhof ilaihi ya. Baitu itu mubtada wa huwa mudhaf, na itu mudhof ilaihi ya. Qaribun itu khabar, minal matori jar majrur, jarun dan isim majrur. Aina akhu kunna. Di mana saudara kalian? Ya, saudara kalian berarti akhu ini muzakkar dan mufrad tunggal. Sehingga dia berarti dia pergi ya berarti zahaba ya. Zahaba itu untuk dia laki-laki. Zahaba ma'a bersama ummina ya, ummina. Karena ada ma'a berarti bukan ummu tapi ummi ya, ma'a ummi. Zahaba ma'a ummina. Dia pergi bersama ibu kami. Ila Riyadh. Ke Riyadh. Yang kelima.
Aina, bentar, habis baterainya. Yuk, lanjutkan. Aina madrasatu kunna. Di mana sekolah kalian? Jawabannya adalah sekolah kami dekat dari rumah. Madrasatuna, madrasatuna qoribatun. Karena madrasah itu muannas, maka qoribatun bukan qoribun. Ya. Madrasatu itu mubtada wa huwa mudaf, nah itu mudhaf ilaihi, khabarnya qoribatun. Minal baiti habjar ism majrur. Adzahabtunna ilal madrasati al yaum, ya, al yauma, ya tetap al yaum. Adzahabtunna ilal madrasati al yaum. Jawabannya ya, kami pergi dan sudah pulang. Naam, zahabna wa roja'na. Kita sampai ke soal yang kedua. Anis al-mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati. Kita diminta merubah ya mubtada menjadi feminim ya. Misalkan antum tullabun, apakah kalian laki-laki pelajar laki-laki, tullabun. Nah, kalau yang ditanyanya perempuan, pasti yang kita tanyakan, apakah kalian perempuan, pelajar perempuan? Antunna tolibatun. Kita diminta untuk merubah anis ya, merubah mubtada. Yang kedua, yang pertama, antum mudarrisuna, apakah kalian guru laki-laki? Kalau bertanya kepada perempuan, tentu saja jangan apakah kalian guru laki-laki, tapi apakah kalian guru perempuan. Sehingga yang cocok, antunna mudarrisatun, ya, karena guru perempuan mudarrisatun, ya jamaknya. Antum attiba'u, apakah kalian para dokter? Kalau antuna berarti antunna tobibatun, ya. Atiba'u itu tobibun, ya, jamaknya atiba'u. Kalau tobibatun jamaknya tobibatun. Antum ikhwatu hamidin, apakah engkau saudara laki-lakinya Hamid, ya. Antuna akhwatu hamidin, ya. Apakah engkau laki-laki saudara laki-lakinya Hamid? Itu kan seperti itu. Antuna, apakah kalian perempuan akhwatu saudara perempuannya Hamid? Cocok kan? Beda kalau apakah kalian perempuan saudara laki-lakinya Hamid? Itu kan jadi salah. Makanya kenapa cocok ya? Karena memang akhwatu itu adalah saudara perempuan dan ikhwatu artinya memang saudara laki-laki. Antum muslimuna, apakah kalian laki-laki adalah orang Islam yang laki-laki? Tentu saja kalau bicara ke perempuan, antunna, apakah engkau perempuan muslimatun, ya, orang yang beragama Islam yang perempuan, seperti itu. Makanya harus cocok. Lanjut yang 5, 6, 7 silakan. Nanti kita cocokkan jawabannya. Antum a'mamu mahmudin, antuna ammatun mahmudin. Apakah kau pamannya Mahmud? Ya. Di sini apakah engkau perempuan ammatu Mahmud, tantenya Mahmud? Jangan a'mamu, masa perempuan ditanya apakah kamu pamannya? Itu kan salah. Antum abnaul mudiri, apakah kalian laki-laki anak laki-lakinya
direktur, ya, kepala sekolah, pimpinan. Maka kalau yang perempuan, pasti yang kita tanya adalah apakah kalian anak perempuannya. Berarti a'antuna banatul mudiri. Ya, perempuan itu banat, ini abna. A'antum aba utullabi, apakah engkau ayahnya para siswa? Kalau apakah engkau ibunya, ya, apakah engkau ibunya para siswa? Ya, tidak jadi masalah. Antunna, apakah kalian semua perempuan? Ummahatu, ibu-ibu dari para pelajar. Begitu ya. Kalau antunna abau, apakah engkau ibu-ibu itu adalah ayah dari, itu kan ngaco. Ya, seperti itu, makanya harus cocok. Kenapa cocok? Ya di kita juga di bahasa Indonesia sebetulnya seperti itu. Apakah kalian siswa? Nah, itu kalau saya ngomong ke pelajar laki-laki. Baik. Yang ketiga, hawil domiro fi kulli minal jumalil atiyati kama huwa muwaddohun fil misal. Jadi kita diminta untuk merubah domir, ya, kepemilikan di kalimat-kalimat di bawah ini seperti yang ditunjukkan oleh contoh. Contoh kita lihat, aina baitukum ya ikhwanu, di mana rumah kalian, hei saudara-saudaraku yang laki-laki. Nah, karena yang ditanya adalah laki-laki, maka kita pakai kum. Nah, sekarang kita diminta untuk merubah, ya, yang kita ajak bicara adalah perempuan. Berarti aina baitu kunna ya akhwati, ya. Jadi yang mukhatabnya juga pasti diganti dari ikhwan laki-laki menjadi akhwat, ya, ya akhwatu, ya, aina baitu kunna ya akhwatu. Seperti itu harfun nida. Ya. Aina akhukum ya ikhwanu, di mana saudara kalian, hei saudaraku, ya. Yang di ini ajak bicara adalah ini. Sehingga aina akhukunna ya akhwatu, ya. Yang kedua, aina madrasatukum ya ikhwanu, berarti aina madrasatukunna ya akhwatu. Lanjut 3, 4, 5, 6, silakan dicoba dulu. Yuk, cocokkan jawabannya. Mata ikhtibarikum, ya. Mata ikhtibarukum ya ikhwanu, kapan ikhtibaru, ya, ikhtibaru itu ujian, ya ikhwanu. Mata ikhtibaru kunna ya akhwatu. Yang keempat, ahada ammu kunna ya akhwatu, ya, jadi kita hanya merubah ikhwan menjadi akhwat, kemudian kum menjadi kunna. Ahada ammu kunna ya akhwat. Yang kelima, a baitu kunna qaribun ya akhwatu. Yang terakhir, fi ayyi syahrin ikhtibaru kunna ya akhwatu, di bulan apa ujian kalian, hei saudara-saudaraku, ya, fi ayyi syahrin, ya. Ini jadi jer, ya, karena mudhof ilaihi. Karena berbentuk mudhof ilaihi. Ayyi, ya, setelah ayyi pasti mudhof ilaihi. Yang keempat, do fil amakinil khaliyati fima
yali domiron munasiban lil mukhatab anta, antum, anti, antunna. Kita diminta untuk mengisi, ya, kita minta mengisi di tempat-tempat yang kosong, ya, di titik-titik ini dengan domir yang sesuai, ya, domir mukhatab yang sesuai, munasiban. Muslim berarti satu atau jamak, ya, laki-laki atau perempuan. Seperti itu. Silakan dicoba dulu. Yuk, kita cocokkan jawabannya. Karena muslim itu seorang mufrad dan laki-laki, berarti yang cocok adalah anta muslimun. Kemudian maridotun, ciri khas ada tak marbutoh, ya. Berarti anti. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tobibatun, ini jamak perempuan, berarti antunna tobibatun. Yang keempat, tujarun, berarti banyakan, ya, antum tujarun, muzakkar. Kemudian bintul mudarrisi, dari kalimat saja artinya sudah jelas ini wanita dan tunggal. Berarti anti bintul mudarrisi. Yang keenam, ya, akhwatu abbasin. Akhwatu udah jelas, ya, perempuan banyak, berarti antunna. Ini tulabun, berarti banyak, laki-laki, antum. Baik, yang nomor 5, ya, yang nomor 5, di sini kita diminta untuk mengisi, ya, tempat-tempat yang kosong ini dengan domir mutasilnya, ya, yang mukhatab ka, kum, ki, dan kunna. Aina baitu, di sini ya ikhwan, ya, ya ikhwanu. Ikhwanu itu muzakkar banyak, berarti yang cocok adalah kum. Aina baitukum, seperti itu. Silakan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawaban. Yuk, nomor 2 yang ditanya adalah Hamid, pertama laki-laki tunggal, berarti ahada kitabu ka, ya Hamid. Yang ketiga yang kita ajak bicara adalah Laila, seorang, berarti sya'atuki, ya, jam tangan kamu, jamilatun, bagus, ya Laila. Yang keempat, ya, ini yang kita ajak bicara, maka jamak, ya, jadi abu kunna, ya akhwatu. Yang kelima, di sini sayyidati, ini perempuan, ya, nyonya, berarti masmuki, ya sayyidati, ya. Masmuki kalau tidak dibaca karena ini hamzah wasol. Ya sayyidati, siapa nama Anda? Hei nyonya. Kalau ya sayyidi itu laki-laki, maka masmuka. Ini fil baiti, ya. Ini bisa kamu dan kak dan ki, ya, bebas. Atau aumukunna fil baiti, ya. Bebas sebetulnya ini. Apakah ibu kalian di rumah, atau apakah ibumu di rumah, apakah ibu kalian laki-laki, kan bebas. Fil baiti. Karena tidak ada yang ditanya.
Yang ini yang ditanya adalah laki-laki banyak, berarti ya ma asma ukum, ya seperti itu. Yang keenam, kita diminta mengisi tempat-tempat yang kosong dengan domir yang sesuai. Lil mutakallim, ana dan nahnu, domir-domir yang berbicara, ana dan nahnu. Lebih gampang lagi, karena ana itu untuk sendiri, mau laki-laki perempuan sama, nahnu itu untuk kebanyakan, laki-laki dan perempuan sama. Ya. Silakan di pause dulu, kemudian dicoba, nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk. Muslim seorang berarti ana muslimun. Seperti itu. Kalau ini muslimuna berarti banyak. Nahnu muslimuna. Ini muslimatun berarti seorang kan. Ana muslimatun. Ya, yang berbicara berarti yang perempuan. Karena muslimatun adalah muslim perempuan. Muslimatun berarti kami. Ya, orang muslim perempuan. Nahnu. Yang ini banatu berarti jamak ya. Banatul mudiri berarti nahnu. Yang ini ibnul mudarrisi, ibnu satu orang berarti ana. Ini tulabun berarti nahnu karena dia jamak. Ya. Maridotun seorang berarti ana. Kita diminta untuk membaca dan menulis ulang ya. Yuk. Zahaba abi ya ilal qahirati qabla usbu'in. Zahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Ya, qoblanya di ini nanti kita terangkan qobla. Mengenai qobla. Kita lihat usbu'in ya. Ini jar di sini. Mata kita cocokkan jawabannya. Mata kharajta ya. Minal fasli ya Muhammad. Kharajtu ba'da dars. Ya. Kharajta. Karena yang kita ajak bicara adalah laki-laki. Mata kharajta. Kapan? Kharajta. Kamu keluar minal fasli ya Muhammad. Dari kelas saya Muhammad. Nah, kalau saya yang berbicara, berarti kharajtu ba'da dars. Ya. Setelah selesai pelajaran. Ba'da dars. Sama juga. Darsi ya. Qobla dan ba'da dia dilanjutkan dengan isim yang jar. Baik. Qobla dan ba'da itu adalah dorof ya. Keduanya merupakan dorof zaman. Dorof yang berbicara masalah waktu, menerangkan waktu. Dorof zaman. Ya, keterangan waktu. Dan kata-kata benda, isim-isim yang datang setelahnya mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Ya, kedudukannya mudhof ilaih. Seperti itu. Safaro abi qabla usbu'in. Nah, di sini kan ya karena ini mudhof ilaih. Dorof mudhof ilaih. Ya. Seperti itu. Abi ayahku safaro dia bepergian ya melakukan perjalanan qabla usbu'in ya, minggu lalu. Kharajtu ba'da dars. Kharajtu ba'da dars. Ya, kalau tu berarti saya. Saya keluar setelah pelajaran. Lihat mudhof ilaih ya, jar. Zahabtu ilal masjidi qoblal azani. Zahabtu saya pergi ke masjid ya, ilal masjidi. Kalau harf jar ism majrur selalu ada kasrah. Qoblal azani ya. Qobla itu dhof, maka ini mudhof ilaihi, makanya
i di sini. Qabla usbu'in dzaraf zaman, qabla itu maka ini mudhof ilaih. Ya, ba'da dars dzaraf zaman maka mudhof ilaih. Di sini jangan bicara begini ya. Jangan bicara qablu ya, walaupun biasanya dalam mudhof ilaihi ya, mudhof ilaihi baitu Muhammadin ada u-nya. Nah, kalau ini jangan, tetap aja qabla. Qabla usbu'in jangan qablu ya. Jangan mentang-mentang mudhof ilaih di sininya harus u, jangan. Ini dzarf ya, dzarf zaman ada mudhof ilaih. Jadi qabla dan ba'da itu seperti itu. Lanjutkan bacaannya, silakan di pause dulu. Kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk. Dhahabtu ilal masjidi qoblal adani. Saya pergi ke masjid sebelum berkumandang azan. Yang keempat, mata dhahabta amuki ila riyadi. Ya. Zahaba ya Aminatu dhahaba qabla syahr. Mata dhahaba, kapan dhahaba? Dia pergi, siapa yang pergi? Ammu ya. Amuki, karena yang Aminah kan, pamannya Aminah. Jadi amuki ila riyad, ke Riyad ya Aminah. Kata Aminah, dia pergi, berarti dhahaba qabla syahr, karena yang dibicarakan adalah pamannya. Tunggal. Dhahaba qabla syahr. Bulan kemarin. Yang kelima, aba'da sholati dhahabta ilal mat'am. Apakah setelah sholat ya kamu pergi ke tempat makan? La dhahabtu qabla sholah. Tidak. Saya pergi sebelum sholat. Ya, udah lapar berarti. Di sini ringkasannya, aina dhahabta ya akhi, karena ta itu untuk laki-laki. Aina dhahabtum ya ikhwani, karena laki-lakinya banyak, jadi tum. Ya. Ini yang nempel di fi'il. Aina dhahabti ya ukhti, karena perempuan. Aina dhahabtunna ya akhwati. Ya. Ingat kalau kalian itu yang perempuan ada huruf ta di sini ya. Ada huruf ta, ada huruf ta, tum, ti, tum, tunna. Kalau yang mutakalim, ana dhahabtu. Ya. Nahnu dhahabna gitu ya. Meskipun ada bunyi na tapi tidak ada tu-nya. Di dhahabna itu berarti kami. Panjang. Spesial untuk yang berbicara dhahabtu. Ya. Ada huruf ta tapi jadi tu. Kalimah yang baru, qabla itu sebelum, ba'da itu sudah, kaifa itu bagaimana, mata itu kapan, al-usbu'u itu adalah minggu ya, syahr itu bulan, al-azanu itu azan, sholat itu sholat, roja'a itu kembali, pulang. Demikian pelajaran kali ini, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya di video berikutnya.